Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Maharani. Aku dari kelompok 2 PPTI 2025 dan hari ini aku akan mengerjakan tugas nomor 1 HTML. Jadi langsung aja kita lihat soalnya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 kita diminta untuk membuat website berisi kesan dan pesan untuk seluruh aslep dan foto yang menurut kita paling cocok untuk aslep tersebut. Satu aslep itu 3 foto. Kemudian urutkan dari aslep yang paling disukai. Jadi karena sebenarnya tugas ini sudah dikumpulkan, jadi aku udah buat untuk websitenya. Mungkin aku bakal ngejelasin aja apa aja sih yang aku tulis di dalam website ini, di dalam codingan ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu yang aku tulis pasti awal itu struktur utama yang ada atau struktur wajib yang ada di HTML, itu HTML, head, title, body, dan penutupnya. Nah, kalau penutupnya itu pakainya ini ya, garing ini ya, garis miring ini ya. Tuh. Nah, untuk title di sini itu adalah judulnya. Judulnya yang aku buat adalah pesan dan kesan aslep ajaran 2526. Nah, jadi di sini udah ada yang aku buat. Nah, judulnya itu bakal timbul di sini untuk titlenya nih. Pesan dan kesan aslep ajaran 2526. Oke. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu apa aja sih yang perlu kita siapin sebelum aku buat website ini. Yang pertama aku udah nyiapin untuk background, aku udah punya 2 background di sini. Terus untuk foto-foto para aslep yang tiga foto satu aslep tadi itu udah aku kasih nama sesuai juga, ada Kak Andre, ada Kak Arjun, Kak Jo, dan lain-lain. Ini aku simpan di dalam satu file ya, dan wajib disimpan dalam satu file. Nah, kembali lagi ke ini codingan Notepad++. Nah, terus lanjut aku buat itu body style. Nah, ini untuk backgroundnya. Backgroundnya aku nggak pakai warna, aku pakainya gambar. Sesuai yang aku udah kasih lihat tadi, sini udah ada background yang aku download ini. Nah, untuk masukinnya ini itu mudah, tinggal background image -2 URL bgg.jpg. Apa itu bgg.jpg? JPG ini nama filenya, kayak tipe filenya. Untuk bgg ini itu nama foto yang kita simpen. Nih, aku pakainya yang bgg, G-nya 2 bukan G-nya 1. Ya, aku pakainya yang ini ya. Jadi nanti website kita itu bakal bentuknya seperti ini. Nah, aku nggak tahu ya ini kenapa dia nggak ada ininya. Harusnya kan ada ininya ya, kayak daun-daunnya, tapi nggak ada. Nah, terus lanjut lagi background size. Background size-nya aku pakai cover. Ini fungsinya biar dia cover seluruh layar ini gitu. Background repeat, no repeat, supaya backgroundnya tidak mengulang-ulang. Terus background position in center, supaya dia berada di tengah-tengah gitu. Kita ngambilnya dari tengah-tengah, bukan dari ujung sana, ujung sini, ujung sini, ujung sini, tapi emang ngambilnya di tengah terus melebar seperti itu. Terus aku pakai font color, di sini pakai white ini untuk warna putih yang ini. Jadi kita seperti ini dia ya mungkin. Nah, pakainya white ini. Terus lanjut lagi H1 ini untuk ukuran yang ini. Kalau misalnya kita ganti jadi H2 gitu, dia bakal berubah juga ukurannya. Jangan lupa CTRL-S ya, supaya dia berubah. Dan di sini jangan lupa di gini. Nah, dia jadi berubah lebih kecil. Terus lanjut lagi aku pakai H2 di sini. Nanti bakal aku tutup di sini. Kalau aku nggak salah aku tutup di iya aku tutup. Aku tutupnya di setiap ini. Nih, di sini aku tutup. Nah,
Terus kita pakai BR untuk baris baru supaya dia berbaris. Ini pesan, jadi dia ada di bawah pesan ini. Nah, ini untuk pesan aku kepada Kak Arjun nih. Dan kesan aku tulis sama aja gitu, BR lagi, baris baru lagi. Terus aku tulis baris baru lagi, terus aku tulis menurut aku kakak terlalu ini gini. Terus ini untuk memasukkan gambar ini itu kita pakainya image search, image src dengan .2 semua aslab jpg. Nah, ini apa? Ini sama aja kayak yang background tadi. Ini adalah nama filenya. Jadi yang ini ya, foto yang ini, yang pertama ini. Kita lihat semua aslab. Nah, nih semua aslab ini. Nah, tik jpg. Nah, tik jpg. Maaf ya, sebentar. Nah, itu. Oh, enggak, seperti ini aja berarti. Nah, gitu. Nah, kita bakal masuk. Nah, ini semua slab, nama JPG itu tipenya itu tadi. Terus ALT semua slab white. Nah, ini itu untuk lebarnya, kayak lebar atau tingginya gitu, biar dia berada di baris yang sama gitu. Pakai 250. Misalnya kalau kita di sini nggak pakai, kita semua aja, jangan lupa CTRLS supaya dia berubah. Terus kita ganti. Nah, dia jadinya semua aslab, gak ada fotonya karena kita tidak mempunyai file itu gitu. Kita tidak punya file itu. Sudah, jangan lupa di. Nah, jadi timbul lagi kan ya, seperti itu. Jadi pentingnya semua file ada di satu dokumen atau di dalam satu file, semua foto lah, ini itu pentingnya itu supaya dia bisa membaca kalau ada nama file itu di dalam filenya gitu. Nah, untuk yang bagian ini, untuk bagian notes ini kan kalau aku tadi itu cuma CTRLS gitu kan. Sebenarnya untuk awal misalnya kita buat file baru ya, gini. Oh iya, ini kira-kira kelihatan gak ya kalau aku tadi kayak gitu? Semoga kelihatan ya kakak. Nah, misalnya yang baru ini. Nah, ini kalau misalnya kita CTRLS itu bakal kesimpan terlebih dahulu. Jadi kita bisa memilih kita nyimpannya di mana. Dan kalau misalnya kalian mau menggabungkan atau mau menghubungkan suatu file kayak web yang pertama kita buat, terus kedua kita buat mau digabungin, itu harus berada di dalam file yang sama supaya dia kebaca. Oke, cukup seperti itu. Nah, terus ini aku BR 3 kali supaya dia supaya dia agak berjarak gitu. Atau bisa pakai P. Nah, kalau pakai P itu paragraf baru deh jadinya. Terus aku masukin lagi ini untuk 3 foto. Terus aku copy, terus aku paste, terus aku ubah ininya, pesan dan kesannya sesuai aslabnya gitu. Dan yang ini juga aku copy paste kemarin, dan aku tinggal ngubah bagian yang ini kayak nama-namanya gitu. Aku ulang terus seperti itu sampai 13 atau 12 aslab gitu. Nah, terus di sini ada center nih. Kenapa aku pakai center di sini? Nah, di sini ada di awal mana ya? Mana ya center kita ya? Oh, ada. Nah, dia ada center
Kenapa aku pakai center di situ? Supaya dia berada di tengah nih, misalnya kan ini nih, tuh kan dia adanya di tengah-tengah semua kan nih. Nah itu aku pakainya center gitu. Mungkin udah kali ya dari yang ini tinggal kebanyakan aku kayak copy paste gitu sih supaya dia mempermudah gitu, jadi tinggal kita ubah isinya aja gitu. Mungkin cukup sekian dari aku, terima kasih, dadah.